hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan saudara dalam hidup kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, masuk dalam rencananya yang besar untuk kepentingannya saudara. Karena itu pada hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan kita untuk kita berkata kepada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengajarkan menghitung hari-hari hidup kami, agar setiap kami beroleh hati yang bijaksana, melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kita. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, ini doa kami kepadamu Tuhan, agar Kau mengajarkan kami hari-hari hidup kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, menjalani semua ini dengan baik. Saudara katakan, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia
dan ajaib jalan, pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, agunglah karyamu. Oh Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Dan ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Oh Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami sambut berkata, dibungkus kami dengan kuasa darah dan Allah yang kudus, sediakan kami di dalam angkat tangan tanda kami berserah dari Tuhan sendiri. Ini pagi benar kami bangunkan fajar untuk tubuh yang oleh Tuhan. Terima kasih buat malam hari yang intim kami sudah melakukan bersama dengan Tuhan. Malam yang syukur kami sudah berkati hidup harapan yang baru, cita-cita yang baru, nyawa kehidupan yang baru. Nama Yesus dan dalam nama amin. Baik. Shalom, selamat pagi sahabat YSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangun dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh iman. Nantikanlah Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Pagi hari ini saudara, bangun iman kita di atas dasar firman yang teguh, di atas dasar iman yang paling suci. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang iman dan bagaimana iman itu diuji. Di dalam segala hal ada ujian bagi iman kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham menerima janji Tuhan, dari keturunannya akan lahir keturunan yang seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, artinya tidak terhitung.
Dia mendapatkan janji di umur yang ke-75 tahun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di umur yang ke-75 tahun, dia menanti-nantikan janji Tuhan tidak kunjung digenapi. Dikatakan bahwa Abraham percaya kepada Tuhan dan kepercayaannya diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semudah itu. Ternyata janji yang diberikan Tuhan kepada dia tidak langsung digenapi. Alangkah lebih baik, alangkah lebih mudah ketika kita menerima janji dari satu pribadi, kita dijanjikan hari ini, besok segera kita dapatkan, itu hal yang sangat mudah. Tapi Abraham menerima janji, dia tidak langsung mendapatkannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana iman Abraham diuji oleh Allah. Saudara menantikan Tuhan, kalau kita mendapatkan apa yang kita janjikan itu enak. Tapi kalau kita sudah menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Berapa lama saudara sudah menunggu? Abraham menunggu 25 tahun sebelum kemudian dia mendapatkan apa yang dijanjikan. Yusuf menunggu selama 17 tahun, 13 tahun. Dari umur yang ke-17, 13 tahun dia diproses, dia menjadi orang kedua di Mesir. Musa menunggu 40 tahun, selama 40 tahun di padang gurun Midian, dia ada di sana sambil dibentuk karakternya oleh Tuhan, baru dia dipakai oleh Tuhan. Yesus menunggu 30 tahun, dan 3,5 tahun lamanya dia melayani untuk bisa memberikan yang terbaik kepada Bapa di surga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham menunggu 25 tahun, dari umur 75 tahun, umur 100 tahun, baru dia mendapatkan janji Tuhan, yaitu Ishak, anaknya, anak perjanjian yang baru. Saudara, kalau menunggu 1 hari itu gampang, menunggu 2 hari itu gampang, menunggu 1 tahun itu lumayan, menunggu 5 tahun lumayan. Tapi saudara, kalau menunggu sampai 25 tahun, mungkin saudara bisa saja di tengah jalan saudara sudah menyerah. Tahun usia yang ke-75 tahun Abraham menerima janji Tuhan. Tahun ke-86 dia tidak kunjung menerima janji Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, bagaimana Abraham diuji imannya oleh waktu. Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian 16 sampai Kejadian 20. Iman diuji oleh waktu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ujian iman adalah kesempatan untuk Tuhan memberikan bagi kita agar kita memperoleh tiket maupun rapor yang baik untuk naik level, naik kelas. Kalau kita tidak melewati ujian iman, hidup dan iman kita stagnan, tidak bertumbuh, bahkan mati. Kalau mau lulus SD, harus ujian akhir dulu. Kalau mau lulus SMP, harus ujian akhir dulu. Kalau mau lulus SMA, harus ujian akhir dulu. Kalau mau masuk universitas, sudah harus masuk ujian. Kalau enggak SNBT, yaitu seleksi nasional, masuk SNMPT, masuk perguruan tinggi dengan tes, atau masuk perguruan tinggi dengan nilai rapor, dengan nilai prestasi, saudara. Kalau kita nilai kita masuk SNB, kita lulus. Saudara, ujian iman itu kita harus kumpul poin di hadapan Tuhan, itu bagaimana kita harus melewati ujian level. Kemudian kita memperoleh tiket atau rapor yang baik, supaya kita bisa naik level, naik kelas. Saudara, Abraham diuji melewati beberapa ujian yang tidak mudah. Saudara yang diberkati, mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Kejadian 16. Ketika mereka tidak sabar lagi menunggu, di situ kesabaran mereka diuji. Agar dan Ismail, Kejadian 16. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Waktu itu Abraham masih disebut Abram, Sarah masih disebut sebagai Sarai. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu.
Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa aku mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu ketika malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau dipindah di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, hingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan-tangan tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tahun ke-10 ketika mereka tinggal di Kanaan. Jadi sudah 10 tahun mereka menanti-nanti, tidak hamil juga. Mereka menanti-nanti, tidak hamil juga. Sebenarnya wajar saudara, karena memang Sarai pada waktu itu usianya sudah tua dan bahkan mati haid saudara. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan seorang anak? Tapi janji yang diberikan Tuhan adalah janji yang berasal dari mujizat. Jadi tidak peduli dia sudah tua, tidak peduli dia sudah mati haid, Tuhan berkenan untuk menjanjikan keturunan itu lahir dari rahim Sarai. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menantikan janji Tuhan tidak mudah. 10 tahun mereka menanti janji Tuhan, mereka masih sabar. Di tahun-tahun awal mereka masih sabar, mereka masih setia, mereka bahkan selalu pegang janji Tuhan. Di tahun ke-10 Sarai mulai goyah. Wajar kalau dia goyah, dia sudah tua, mati haid, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan seorang anak? Dan dia berpikir untuk menolong Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berpikir kita menolong Tuhan, hati-hati jangan sampai kita salah di dalam melangkah, karena kita membuat mujizat Tuhan menjadi prematur. Tuhan sedang menanti-nantikan untuk melahirkan mujizat bagi Sarai, tetapi dia mau melakukannya dengan pikirannya sendiri, sebab bagi dia katanya mustahil Tuhan kalau saya akan melahirkan. Makanya atas inisiatif dari Sarai, dia mengganggu perjalanan iman dari Abraham yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Perkataan Sarai itu menggoyahkan Abram, dan Abraham harusnya sebagai pria, dia harusnya Sarai yang tunduk kepada Abram karena dia menyebut Abram tuannya. Tetapi Abram karena kasihnya kepada Sarai, karena sayangnya kepada Sarai, logikanya kemudian sebagai manusia dia berlogika, benar juga apa kata istri saya, ya nggak mungkin lagi melahirkan, biar aja saya mengikuti apa kata istri. Saudara, seperti Adam jatuh karena mendengarkan perkataan Hawa, Abraham jatuh karena mendengarkan perkataan istri. Jadi ketika seorang suami tidak menguji kehendak Bapa di dalam kehidupannya, mendengar apa kata istri, bisa saja seorang pria akan menjadi lemah dan salah melangkah. Saudara, ujian terhadap iman Abraham diuji oleh waktu. 10 tahun mereka menantikan dan tidak mendapat apa-apa. Mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama kalau kita menanti dan tidak mendapat apa-apa. Dalam hal ini saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudahkah kita sabar menantikan janji Tuhan? Tuhan menanti, Tuhan memberikan janji, kita menanti dan tidak mendapatkan apa-apa, lalu kita mulai mencari jalan sendiri. Sarai mencari jalan sendiri, katakan hampirilah hambaku. Abram mendengarkan apa kata istrinya. Ketika dihampiri, kemudian Hagar mengandung. Pada waktu Hagar mengandung, dia menjadi besar kepala dan kemudian dia memandang rendah akan menyanyi. Sarai tersinggung. Penghinaan yang diderita ini dia katakan, ini tanggung jawabmu, disalahkan suaminya. Padahal dia yang menyuruh suaminya untuk menghampiri Hagar. Saudara, memang kalau kita secara manusia, perempuan itu lebih mudah menyalahkan keadaan daripada merenungkan bahwa ini sebenarnya siapa sih yang salah.
Kamu yang menyuruh, kamu yang menyalahkan karena situasi yang tidak siap. Memang begitulah keadaannya saudara kalau kita menggunakan logika dan pikiran kita yang membuat mujizat Tuhan menjadi prematur. Ketika kita menolong Tuhan, yang seharusnya Tuhan yang berinisiatif untuk melakukan mujizat. Sarah berusaha menolong Tuhan dengan menghadirkan Hagai di tengah-tengah mereka, membuat janji Tuhan menjadi prematur. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika penghinaan terjadi, dia menyalahkan suaminya. Begitulah keadaan manusia seringkali kalau kita sudah salah melangkah, justru kita tidak berusaha koreksi, kita malah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, kemudian menjadi tambah masalah kita. Abraham melakukan kesalahan yang berikutnya. Dia ada di bawah kekuasaanmu, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Padahal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berbuat baik kepada Hagar, dia mengirimkan malaikatnya untuk menyuruhnya kembalilah kepada nyonyamu. Karena anakmu itu pun akan diberkati. Dia akan menjadi keturunan yang sangat banyak dan tidak dapat dihitung juga. Namun dia akan seperti keledai liar. Demikian menanti dan tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tiap orang akan melawan dia. Saudara, ketika kita menggunakan kemampuan, kekuatan kita sendiri, logika kita sendiri, sehingga kita tidak menanti-nantikan Tuhan. Kemudian di situ karena apa yang dilahirkan oleh daging itu menjadi daging. Apa yang dilahirkan oleh akal pikiran manusia, kemudian itu menjadi sesuatu yang salah. Kelahiran dari anak dari Hagar itu membawa masalah. Dia melawan tiap orang dan tangan tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudara. Saudaraku yang diberkati, Tuhan memberikan janji anak perjanjian yang lahir dari roh. Tetapi Sarai berinisiatif, kemudian lahirlah anak yang bukan anak perjanjian, tapi anak yang lahir dari kedagingan. Dan itu menjadikan masalah besar hingga sampai saat ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ujian terhadap imanmu diuji oleh kesabaran dan waktu. Nantikanlah Tuhan, ya nantikanlah Tuhan. Kalau kita sabar menanti, mungkin penglihatan itu akan menanti saatnya untuk digenapi. Memang perlu waktu, saudara. Tetapi janji Tuhan, ya dan amin. Dan kalau saudara percaya, maka saudara akan melihat bahwa janji Tuhan itu pasti dan pasti digenapi. 3 hal ujian iman yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, ujian waktu dan kesabaran. Sarai tidak sabar untuk menunggu sampai dia betul-betul hamil mengandung dari Roh Kudus. Ujian waktu berbicara juga soal kesabaran, long suffering. Orang tidak mau lama-lama menunggu karena tidak sabar. Padahal waktu itu akan menguji kita, apakah kita itu matang di dalam atau tidak. Tuhan mau kita memiliki iman, bukan keraguan. Trusting God through hard times. Saudara, 10 tahun menanti bukan waktu yang gampang, namun Tuhan berjanji bahwa dia pasti yang genapi. Lalu dia berkata, aku menggenapi janjiku. Dan saudara, memang luar biasa penantian dari Abraham. 10 tahun, kemudian tahun ke-11 di usia yang ke-86 tahun, lahirlah Ismail. Dia di 86 tahun, Tuhan berjanji akan menggenapi janjinya. Tapi nggak tahun depan juga, nggak 2 tahun depan juga. 14 tahun kemudian, karena di usia yang ke-100 tahun, baru kemudian Sarai di usia ke-90 tahun melahirkan seseorang. Bahkan sampai Sarai menertawakan, wah, masa sih saya sudah mati haid, saya masih mau melahirkan anak. Keraguan itu muncul karena waktu penantian itu sudah terlalu panjang, saudara. Makanya pelajaran di sini bahwa waktu yang panjang untuk menantikan Tuhan bukan berarti Tuhan tidak akan menggenapi janjinya. Mungkin di situ membutuhkan lebih banyak kesabaran. Saudara, nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang menantikan bagaimana janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupanmu, di dalam hidup nikahmu, anak-anakmu. Kamu menunggu suamimu untuk kembali pulang ke rumahmu. Sudah lama berpisah, tapi suamimu tidak kembali juga karena digondol oleh perempuan yang lain. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini adalah waktu-waktu di mana engkau merenung di hadapan Tuhan dan menantikan Tuhan. Ujian terhadap waktu dan kesabaran. Ujian terhadap waktu hanya bisa dibayar dengan sebuah kesabaran untuk menanti Tuhan. Amin. Ujian iman yang dihadapi oleh Abraham dan Sarai, ada ujian waktu dan kesabaran. Yang kedua ada ujian logika. Logikanya begini, jika saudara sudah melihat bahwa umur yang
sekian, mungkin pada waktu menerima janji, Sarah itu umur 65, 11 tahun kemudian sudah 75 tahun. Ya sudah jelas sudah mati haid, saudara. Logikanya, sudah tua, sudah peot, sudah mati haid, apa mungkin bisa melahirkan? Saudara, ujian terhadap logika. Tuhan ada di batas-batas, di luar batas kemampuan kita berpikir. Dia di alam metafisika. Dia ada di alam di luar kemampuan manusia biasa. Di alam roh sesuatu terjadi. Saudara, jika pada saat ini engkau mengatakan, saya tidak punya apa-apa, saya berkekurangan, saya mau makan aja udah sulit. Saudara, di luar batas kemampuanmu, logika kita mengatakan kita nggak ada uang, logika kita mengatakan kita itu udah nggak mungkin lulus di ujian mau masuk universitas. Tapi Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya mujizat itu di luar logika. Mujizat itu di luar kemampuan manusia untuk berpikir. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ketika sudah tidak ada lagi pengharapan, katakan, Tuhan, sekalipun tidak masuk akal, tapi aku tetap percaya. Sekalipun tidak masuk akal, aku tetap percaya. Sekalipun mustahil rumah tanggamu dipulihkan, sekalipun mustahil kelihatannya suamimu kamu kembali ke rumah tanggamu, tidak ada yang mustahil, saudara. Pegang janji Tuhan bahwa iman itu bekerja di luar logika. Ketika Sarai sudah mati haid, justru dia mendapatkan Ishak. Ketika Sarai sebenarnya umur 90 tahun, dia mendapatkan Ishak. Dia melahirkan dengan cara yang normal dan diberkati. Pada waktu itu tidak ada dokter, pada waktu itu tidak ada operasi, dia bisa melahirkan, dia bisa kuat. Semuanya di luar logika manusia. Kalau kita berpikir logis, saudara, itu benar, itu masuk akal, itu faktual. Tetapi Tuhan kadangkala mengerjakan sesuatu yang di luar akal sehat. Hari ini ketika engkau kekurangan, engkau membutuhkan segala sesuatu, saudara, Tuhan akan menolong engkau. Amin. Yang ketiga, ujian terhadap karakter. Abraham diuji terhadap karakternya. Dia bukan lelaki yang tegas. Dia sedikit penakut. Dia sangat sayang dengan istrinya. Bahkan berkali-kali dia menyembunyikan istri yang dia katakan adalah sepupunya. Padahal itu adalah istrinya sendiri. Sehingga Abimelek hampir saja menghampiri istrinya. Abimelek adalah sebutan raja pada waktu itu yang berkuasa. Jadi di dalam firman Tuhan ada beberapa raja yang disebut sebagai Abimelek, padahal mereka adalah orang yang berbeda. Saudara, ujian terhadap karakter Abraham. Dia bukan seorang yang tegas, dia seorang yang cinta istri, dan dia seorang yang cukup penakut kalau berbicara soal istrinya. Dan kalau saudara Sarah bilang A, dia bilang A. Sarah bilang B, dia bilang B. Jadi dia tidak ada ketegasan di sana. Dalam hal berperang, dia ada ketegasan. Dia melawan Raja Kedorlaomer, dia melawan Raja Sodom dan Gomora, tetapi dalam hal istrinya dia tidak memiliki ketegasan. Ujian karakter terhadap Abraham. Dia memiliki iman, dia bapak orang beriman. Tetapi karena perkataan istrinya, imannya menjadi kendor. Kemudian dia kompromi, dia melakukan apa yang disuruh oleh wanitanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekuat-kuatnya iman seseorang, ada kalanya ketika dia mendengar bisikan dari orang lain, dia bisa terpengaruh. Saudara, mungkin ketika saudara menantikan janji Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun dikatakan sabar, nantikan suamimu kembali. Lalu ada bisikan di telingamu dan berkatakan, ya udahlah suami seperti itu tinggalkan, ngapain kamu menunggu dia, cerai aja. Atau cari laki-laki lain, cari suami yang lain. Ada bisikan-bisikan yang kita mudah sekali terprovokasi, mudah sekali terpengaruh. Sampai akhirnya kita kompromi dan tidak lagi menantikan Tuhan dengan kesabaran. Ujian terhadap waktu dibutuhkan kesabaran. Ujian terhadap logika dibutuhkan satu kepercayaan di luar kemampuan manusia berpikir. Kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ujian terhadap karakter dibutuhkan sikap yang betul-betul percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena kompromi dari Abraham, maka mereka melakukan sebuah kesalahan yang fatal, yaitu mengizinkan anak daging lahir di tengah-tengah kehidupan mereka. Galatia 4 ayat 22-23. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Seorang anak yang dilahirkan menurut daging, itu Ismail. Dan sampai hari ini, keturunan Ismail dan Ishak itu tidak rukun. Karena yang satu diperanakan oleh daging, dan dia menjadi keledar liar, dan tangannya teracung kepada semua orang. Dan anak dari perempuan merdeka itu anak yang lahir dari janji. Anak yang lahir dari janji, kemanapun dia pergi, ada berkat-berkat Tuhan. Saudara, Tuhan menjanjikan mujizat. Jangan membuat mujizat itu menjadi prematur.
dengan menolong Tuhan dengan cara-cara yang lahir dari sebuah kedagingan. Kita terburu-buru, Tuhan maksud memberikan mujizat dan Tuhan katakan menunggu, tapi kita tidak sabar dan kita pakai cara-cara manusia. Akhirnya ambil hambaku, hampiri dia. Ketika dihampiri dapat anak, Sarai marah. Saudara yang berkati, setiap perbuatan daging akan menghasilkan kedagingan. Setiap kesalahan yang membuat mujizat itu tidak lahir secara sempurna di dalam kehidupan kita akan menghasilkan percekcokan, akan menghasilkan kekacauan-kekacauan. Tapi syukur kepada Tuhan, Abraham kembali on the track, dia kembali menantikan Tuhan, dia kembali percaya kepada Tuhan, dan kemudian 14 tahun kemudian lahirlah orang anak perjanjian yang bernama Ishak. Iman akan diuji oleh waktu, iman akan diuji oleh logika, iman akan diuji oleh karakter kita. Nah, saudara yang diberkati, mari memiliki kesabaran dan memiliki iman yang melampaui batas kemampuan berpikir manusia dan memiliki sikap yang mau terus belajar, dibentuk, memiliki karakter Kristus di hadapan Tuhan. Roma 4 ayat 18 hingga 22 firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mudah bagi Abraham untuk menjadi lemah karena memang untuk berharap tidak ada dasar. Pegangan yang dia pegang itu hanya perkataan Tuhan. Jadi tantangan untuk percaya di dalam waktu yang cukup panjang itu memang tantangannya luar biasa. Bilang luar biasanya dia berkemenangan. Saudara, saya percaya kita akan berkemenangan oleh iman. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Masalah yang kedua, tubuh sudah sangat lemah. Masalah yang ketiga, rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa yang terutama di sini adalah Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhatikan kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Secara dia mau berharap gak ada dasar. Mau berharap tubuhnya lemah. Rahim Sarah telah tertutup. Jadi nonsense sama sekali kalau itu boleh terjadi. Tapi yang dia percayai bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Pagi hari ini, pegang saja firman Tuhan bahwa apapun janji Tuhan dalam kehidupanmu, bukan soal kamu sanggup atau tidak sanggup, tetapi soal kemampuan Allah yang berkuasa melakukan apa yang telah ia janjikan. Saudara, renungkan pada pagi hari ini. Apakah yang engkau harapkan dari janji Tuhan? Kesehatan, kekuatan, pemulihan, punya anak, punya berkat-berkat, memiliki pertolongan Tuhan, masuk sekolah di sekolah universitas favorit, Tuhan memberikan janji yang tepat pada waktunya. Mungkin apa yang kau doakan bukan langsung kau terima di situ, atau bukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Hanya percayalah Dia berkuasa, Dia akan melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Pahamilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God. Saudara, dalam menantikan Tuhan, mungkin kita tidak langsung menerima janji Tuhan. Tapi seperti Abraham, his faith grows strong. Imannya bertumbuh makin lama makin kuat. Bukan bertumbuh makin lama makin ke bawah, tapi bertumbuh makin lama makin kuat. Saudara, waktu akan membuat iman kita matang. Kalau waktu membuat iman kita tidak matang, justru menjadi lemah, ada sesuatu yang salah. Kita harus percaya pada kuasa Allah. Ia berkuasa menggenapi apa yang Dia janjikan. Mari satu dalam doa. Bapa di surga, Abraham menunggu 25 tahun sampai dia menemukan Ishak. Yusuf menunggu 13 tahun sebelum dia menjadi orang kedua di Mesir. Musa menunggu 40 tahun di Midian sebelum engkau percayakan dia pelayanan yang luar biasa. Yesus menunggu 30 tahun sebelum dia melayani selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini. Segala sesuatu ada waktunya dan Tuhan membuat indah pada waktunya. Jangan kami mengadopsi cara-cara dunia untuk melahirkan mujizat, tapi biarlah mujizat terjadi secara natural. Mungkin itu membutuhkan waktu. Yang kami minta, kami tetap percaya Allah berkuasa menggenapi apa yang dijanjikan dalam kehidupan kami.
Bapak terima kasih buat pagi hari ini kami sambut berkat Tuhan. Iman percaya kami grow stronger. Iman percaya kami semakin kuat, teguh, dan kami percaya ada hal-hal yang tidak masuk akal yang Engkau juga akan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tetap berdoa, satu kursi bangku kuliah untuk Azaria, Engkau jadikan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk adik Brandon, Tuhan Engkau terus bawa dia di dalam kesembuhan pemulihan yang daripadamu. Kami berdoa juga untuk adik Mikana, Tuhan jagai, lindungi supaya adik Mikana sehat-sehat, dia ada di Manado, Tuhan memberkati, menjagai, melindungi kedua orang tuanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Oma Iske, kesehatan kekuatan menjadi bagiannya. Engkau memberkati Opung Ayu yang setiap hari setia mendengarkan firman Tuhan, diberkatilah setiap aktivitas pekerjaannya, anak cucu dibuat Tuhan sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Inang Uda Diana dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Oma Eske Tuhan, tulang-tulangnya kuat di dalam nama Yesus. Segala pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di masa tuanya dia tetap segar, dia tetap menantikan Tuhan, dia tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Kami percaya urapan baru terjadi dalam kehidupannya. Secara khusus hamba berdoa untuk suami hamba yang berulang tahun pada hari ini, panjang umur, kesehatan, kekuatan, menjadi seorang imam yang baik. Dia nanti menantikan Tuhan dan dia tetap kuat di dalam Tuhan, dan orang yang menantikan Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Di dalam nama Yesus, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tercurah dalam kehidupan suami, pekerjaannya diberkati, hikmat, kekuatan, dan perkataan yang lahir dari pikiran Kristus menjadi bagian dia, sehingga ketika dia melayani, ada jiwa-jiwa tambah-tambahkan dan dibawa untuk diselamatkan. Terima kasih Bapak di surga, keluarga kami diberkati, anak kami diberkati, dan umat-Mu yang pada pagi hari ini percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ragu akan janji Tuhan, perlu waktu untuk menantikan janji Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bahkan tidak mengkompromikan dengan cara Tuhan yang luar biasa, indah pada waktunya mereka akan diberkati dan mendapatkan mujizat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di surga, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kami. Dan iman Bapak Abraham juga menjadi bagian kami. Tidak goyah oleh perkataan siapapun, tidak goyah oleh perkataan suami, istri, atau intimidasi yang lainnya, kami tetap setia. Menantikan Tuhan hingga pada akhirnya indah pada waktunya. Kau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Yesus. Berkat yang spesial, yang luar biasa, dahsyat diberkati Tuhan. Urapan yang baru, roh yang bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kami tetap semangat, kami tetap giat menantikan Tuhan. Maka Engkau akan menjawab doa indah pada waktunya. Pada waktunya, tepat dan sempurna. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya, amin. Shalom, selamat beraktivitas, and God bless you. Shalom.